Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yusuf Mika. Pada video kali ini kita akan menyelesaikan login untuk petugas ya. Jadi sebelumnya kan kalau misalnya kita login itu dia harusnya petugas lah, anggota gitu. Sebenarnya kan dia kan petugas. Jadi di sini pun kalau misalnya kita masukin itu dia harus levelnya yang petugas gitu. Kalau buat anggota dia belum bisa gitu. Soalnya kalau misalnya kita lihat di database nya gitu, kalau misalnya kita lihat di database nya meskipun ada anggota gitu, meskipun ada anggotanya dia itu tetap nggak bisa login gitu. Di sini nih terus di anggota. Nah di sini ada anggota nih, cuma tetap dia kalau misalnya buat login itu nggak bisa. Nah misalnya ini username CEO password 111 CEO anggota loginnya anggota. Nah dia nggak bisa tuh, dia nge-stuck di proses loginnya. Oke. Nah sekarang yang perlu kita lakuin apa? Oke, kita mulai dari proses loginnya. Coba kita di sini proses login. Nah di sini ada ini nih, if level petugas username this input post password else. Nah ini kalau misalnya loginnya itu bukan levelnya bukan petugas ya. Ini kita tarik aja, ini sama kayaknya, kita samain. Nah sini kita bikin jadi proses login anggota, save. Nah login model. Nah klik function proses login anggota, username password. Nah dia juga nge-fetch dari database sama kayak gini. Username. Nah terus habis itu selain itu query. Nah ini query-nya ini, query is db getnya dari mana? Dari anggota. Save. Nah sama aja sih sini kayak gini juga. Nah query yang browse lebih dari 0 ya. Oke, tugas dia beda, jadi dia ada ID anggota, wah enggak itu ID anggota. Anggota alamat anggota.
Nah, oke. Directnya dia langsung ke panel /dashboard gitu. Nah, buat cek ini berhasil apa enggak, kita bisa bikin semacam gini. Pak Eko hello berhasil die. CEO tuh. Nah, hello berhasil. Oke, sekarang tinggal redirectnya. Dia redirectnya ke halaman dashboard. Cuma di sini dashboardnya itu udah kayak gini ya. Mana? Di controllers dashboard. Jadi dia panel dashboard. Jadi dia manggil ini nanti. Cuma karena udah kayak gini, kayaknya baiknya kita bikin yang terus ya. Nah, jadi kita buat yang baru controllersnya di sini ada langsung. Kita bikin aja di sini ini anggota gitu ya, anggota. Nah, di sini bikin dashboard di PHP. Nah, kurang lebih sama ya, sama dashboard juga sebenarnya. Ini semua copy. Nah, tapi dia tampilannya nggak bakal kayak ini ya, kayak yang panel itu panel dashboard, tapi dia beda lagi gitu. Oke, buat views kita juga tambahin sini di views, kita buat folder baru namanya views. Ini anggota gitu ya, dashboard view di PHP. Kita bikin juga template-nya, nama templates kita buat aja gini mirip. Wah, lama masuk juga sih. Nah, oke, templates. Oke, buat menu kita bantu ya. Kita di sini nggak perlu menu berapa menu ya. Kita pun cuma pengen dia itu ada yang namanya peminjaman pembelian gitu. Jadi nggak perlu ada yang lain gitu. Dashboard oke, paling ini span jadi pengembalian peminjaman. Oke, misalnya kita bisa hapus ya, kecuali buat yang keluar itu, kita baru keluar jangan dihapus. Nah, save. Oke, nice. Crash resend.
CEO. Oh ya, kita belum ini ya, dashboard.php. Nah, di basic crouch-nya ini nih, belum diatur. Session model di modal, session model. Oke, kita bisa ganti ya, bisa tambah jika tidak ada ID petugas di session, atau jika tidak ada list session data ID underscore anggota. Kita cek ini juga ada nggak. Ya, di sini juga CEO 111 levelnya anggota. Oke, dia belum ya. Oh, pakai N, coba pakai N. CEO 11 anggota. Nah, nice. Oke, dia masuk ya. Dia masuk ke panel dashboard. Oke, dia masih masuk ke panel dashboard. Proses login anggota, login model, proses login anggota. Oh iya, dia masih ke panel dashboard. Save. Dia harus anggota / dashboard. Jadi dia bingung ini seperti ini. Panel oke, nice. Save, refresh. Setelah ada 2, nice. Oke, dashboard ini kosong ya, belum ada apa-apanya karena emang kosong. Anggota dashboard overview, kita bisa lihat di sini di view. Nah, di sini masih kosong. Kita bisa ambil dari dashboard overview juga di sini. Copy, paste. Refresh. Nah, buku favorit, anggota favorit kayaknya nggak usah ada gitu. Paling nanti ini juga diganti nih, buku dipinjam sama buku dikembalikan juga diganti. Anggota favorit kita nggak usah ada ya. Nah, kayaknya ini nggak usah. Terus ini juga kita fullin aja ya. Nah, buku favorit gitu, soalnya kan dia kan udah anggota gitu levelnya. Nah, ini buat
untuk dashboardnya juga ini masih banyak yang ini ya. Oke, kita ambil dari sini. Nah, buku favorit petugas oke, anggota oke, baru dipinjam oke, baru dikembalikan oke. Buku dipinjam dia harusnya ngambil datanya gini, selain dia statusnya dipinjam atau dikembalikan, dia juga harus ID usernya, ID anggotanya dia tuh harusnya sama tuh. Sini kalau misalnya kita lihat ID anggotanya AGT 001, berarti di peminjaman dia harus AGT 001. Nah ini tuh, jadi dia harus sama gitu. Nah, gimana caranya kita bisa gini coba. Selain dia statusnya dipinjam juga ada ini kan, status diperpanjang gitu. Diperpanjang kan dia kan juga sama saja minjem gitu. Status or ya diperpanjang. Nah, selain itu dia statusnya aware ini apa, ID underscore anggota sama dengan ini. Nah ya benar, ID underscore anggota save. Oke, itu saya. Nah oke enak dibaca, refresh. Nah nice, jadi dia pinjam buku 1. Buku dikembalikan juga sama, dia harusnya ID-nya yang anggotanya ini tuh, jadi pokoknya datanya si CEO ini gitu. Aware status enggak pakai aware coy, dia logikanya N. Nah nice, buku favorit juga sama, ikan dia kan peminjaman, jadi ya harus ini. Oke, anggota favorit nggak usah coy, kita nggak perlu anggota favorit lagi. Oke nice, refresh. Oke, itu buku dikembalikan ya, buku dikembalikan juga ya, itu berapa itu. Oke benar. Nah ini buku favorit Dimas, buku. Habis itu di pengembalian dia kita ganti dashboard interview pengembalian. Oh ya, di menu oke, dia di anggota, dimasuk ke ini pengembalian ya. Oke, save. Anggota peminjaman, save. Nah anggotanya juga kita bikin ini di sininya. Nah
Nah, ini peminjaman. Dashboardnya kita pasifnya di sini. Oke. Anggota / peminjaman. Nice. Habis itu di sini di panel peminjaman, di copy aja, di paste ke anggota. Save. Di sini yang belum kita lakuin, kita ganti ya. Ini nggak usah, kalau ini pasti ganti. Jadi anggota. Save. Oke. Refresh. Coba kita tes peminjamannya. Nah, file open stream, anggota basic PHP, anggota / peminjaman. Lihat di sini ya. Wow. Walah, salah file jaya. Astagfirullah, salah file saya. Nah, peminjaman berarti dia sebaliknya. Nah, oke, panel basic. Nah, sini ini nah, kita ganti jadi anggota. Save. Refresh. Enable to locate the model you have specified. Peminjaman model. Ya, di sini dua ini panel aja, panel. Save. Nah, peminjaman ini. Oke. Pinjam Mr. Tim. Username-nya sih ya, tadi itu. Oke. Sekilas semuanya kelihatannya benar ya. Cuma di sini tuh datanya dia masih data semua user, itu semua anggota. Nah, buat ngebunuh itu kita harus pergi ke peminjaman underscore model, di model. Nah, oke. Di sini public function get peminjaman by ID anggota itu. Nah, ID anggota. Oke. Nah, ini kita copy aja, sini di paste. Kalau kita enggak biar ID peminjaman ya, jadi ID seperti anggota. Save. Nah, oke.
sebelum itu kita padam dulu coba. Data peminjaman di sini. Oke. Nice. Oke, di sini berarti bisa dipanggil nah. Oke. Nice. Oke. Nah, oke, datanya udah masuk ya. Nah, get peminjaman di sini peminjaman belum diganti coy. Get peminjaman by ID anggota. This session so data ID underscore anggota save. Jadi kita ngambil ID anggotanya dari session ya. Save, refresh. Nah, ID anggota in where clause is ambiguous. Dimana ini? Oke, select all from peminjaman yang join buku ID buku, peminjaman ID buku yang join anggota ID anggota, peminjaman ID anggota, peminjaman tugas ID tugas, dan where ID underscore anggota sama oh ya. Jadi ya di sini ini enggak detail ya. ID mana ini? Nah, di sini anggota itu bukan anggota, peminjaman. Refresh. Nah, oke. Sini dia karena view-nya masih view yang lama, jadi dia masih ini ya, masih berusaha ngambil data yang lama gitu. Oke, kita lihat di anggota peminjaman view HP. Nah, oke, buat sekarang kita komentar dulu. Fresh. Wah, errornya di infrastruktur coy. ID yang saya pinjaman. Coba kita lihat udah copy. Di sini peminjaman. Refresh. Nah, oke. Dan bisa kita tambahin indeksnya dan final ID.
Jadi dia kalau kita lihat di sini tuh dia kan di fetch jadi raw gitu, cuma hasilnya itu hasil dari peminjaman modal ini dia cuma satu. Jadi hasilnya itu oke, jadi langsung dia cari aja ini kayak gitu. Jadi harusnya error. Oke, nice, refresh lagi. Nah oke, karena harusnya gitu ya. Nah baru sini nggak error. Nah di peminjaman modal kayak bentar dulu, coba kita lihat ya sini raw. Oke, berarti ganti sistem ini, dia pakai array. Di peminjaman ini ada lagi. Oke, nice. Nah di sini habis itu jadi nama anggota tapi dalam bentuk array. Di sini judul buku, bentuknya array juga. Tanggal pinjam, bentuknya array. Tanggal kembali juga sama. Tanggal dikembalikan. Denda ya, denda kita lewatin dulu dah. Denda nah buat denda kita ini sudah di sini itu itu denda. Oke, nah di sini statusnya jadi array. Sini untuk suasana array. Oke, save, refresh. Nah ini kayak gini. Oh ya, sini jadi anggota. Jadi sini jadi ID peminjaman. Nah tapi kalau misalnya dia anggota kayaknya cukup lihat data aja gitu, jadi ini nggak usah, ini aksi nggak usah. Refresh. Nah di gitu ID peminjaman ini peminjamnya ini steam, bukunya seharusnya ini, tanggal pinjam, tanggal kembalinya, tanggal dikembalikan dia belum ada. Ini tanggal dikembalikan.
Oke, nice. Jadi itu untuk pengembalian gitu, peminjaman ini pinjaman. Oke, list diperpanjang. Untuk pengembalian sendiri dia belum ada, jadi sebenarnya sama gitu kayak itu. Oke, jadi peminjaman di sini nggak perlu detail, edit sama tambah nggak perlu karena dia akan nampilin data gitu. Di sini jadi pengembalian. Oke, viewnya kita oke, pengembalian di sini move. Oke, nice. Anggota novel pengembalian kita ada. Nice, kita perlu kelas pengembalian miripin aja sama ini. Yang bedain pengembalian save itu juga pinjaman bisa jadi pengembalian. Oke, guys. Kayaknya sama juga pengembaliannya, kita harus ada tambah edit atau simpan gitu karena itu urusan dari admin. Perpanjang juga nggak usah, cuma perlu indeks ya. Cek stok buku kayaknya nggak usah deh, cuma kita perlu yang kita perlu itu indeks. Ya pengembalian. Nah, di views kita bikin pengembalian. Nah, dari sini. Oke, tapi yang pertama dulu kita harusnya udah ganti. Oke, pengembalian fresh. Nah, oke. Nah, ini datanya sebenarnya ya kayak yang ada di peminjaman, cuma ada bedanya itu di bagian pembelian. Datanya itu kita ganti jadi kayak gini aja. Jadi di sini peminjaman model. Oke, di sini kita kali aja dah, ini status gitu, status. Oh iya, kita belum ganti ini, belum menambahkan. Jadi dia perlu ini statusnya peminjaman status. Nah, di sini defaultnya itu kita bikin ini apa, dipinjam. Nah, di sini order diperpanjang. Oke, gini si status defaultnya itu new itu kalau nggak bisa.
dia nggak ada deh. Oke, statusnya itu. Jadi di sini tuh if status sama dengan nol, maka kita kembaliin ini. Nah, else kita kembaliin nilainya ini. As if misalnya seharusnya dikembalikan as if ini status kembalikan. Oke, berarti di sini kita tambah nm not status sama dengan dikembalikan. Oke, berarti di sini kita ambil yang datanya dikembalikan. Save. Berarti di pembalian ini kita tambahin statusnya dikembalikan kan. Nah, jadi seterusnya kalau misalnya dikembalikan, dia bakal return peminjaman seharusnya dikembalikan. Oke, refresh. Nice, peminjaman oke, nice. Jadi gitu ya, buat keluar kayaknya udah jadi ya gitu. Anggota misalnya kita paksa masuk ya, nah nggak bisa tuh. Karena apa? Karena belum login gitu ya. Mungkin sekian dari saya video kali ini. Kurang lebihnya maaf. Wassalam.